pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM bisa menemani Anda bersama saya, Cynthia Gesino. Selama 30 menit ke depan, kami akan sajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum kantor berita Antara. Nah pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di pameran Indonesia International Furniture Expo. Pameran ini menjadi kesempatan untuk memamerkan produk terbaik Indonesia ke pasar internasional. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, ada limbah ban yang mampu disulap menjadi furnitur cantik. Seperti apa? Berikut liputannya. Sejatinya, pemuda asal desa Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini mahir menciptakan berbagai kerajinan berbahan baku bambu. Namun karena tingginya permintaan, pria bernama Ali Kasdono ini lebih memfokuskan karyanya dengan membuat beraneka macam miniatur kapal, utamanya kapal pesiar. Selain juga kapal layar tradisional, kapal layar modern, hingga kapal perang. Dan kini, dia tengah menyelesaikan pesanan miniatur kapal Titanic dari seorang kolektor di Jakarta. Menggeluti dunia pembuatan miniatur kapal sejak tahun 2010, Ali kini dibantu 2 orang karyawannya. Dia menggunakan jenis bambu petung yang harus benar-benar kering, agar tidak busuk ketika sudah menjadi miniatur kapal. Untuk sebuah miniatur kapal berukuran besar, dia bisa menghabiskan 10 meter bambu yang dibelinya Rp30.000 dari petani. Di mana untuk menyelesaikan pesanan miniatur kapal pesiar berukuran sedang, dia membutuhkan waktu 2 pekan. Dan tentu untuk miniatur kapal berukuran di atas 1 meter, dia membutuhkan waktu lebih lama. Bahkan bisa mencapai 3 bulan, yang membuat hasil karyanya mampu dijual dengan harga antara Rp100.000 hingga Rp15 juta. Yang motif kapal pesiar paling murah 4 juta. 4 juta. Pernah nggak Mas bikin kapal yang paling mahal berapa itu? Paling mahal pernah, harganya 15 juta. Untuk kapal apa itu? Itu kapal pesiar dari Amerika. Ukurannya gede Mas? Ukurannya 2 meter lebih. Salah satu keunggulan miniatur kapal buatan Ali adalah sangat presisi dalam ukuran maupun skalanya. Sehingga beragam jenis kapal ini telah dihasilkan di bengkel kerja yang masih menumpang di pusat kerajinan batik binaan perbankan nasional ini. Pemasarannya pun kini sudah mencapai Solo, Yogyakarta, hingga Jakarta dan Batam. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Lihatlah lukisan unik berbahan dasar dari limbah jerami. Inilah hasil karya Febrantonius Parasian Sinaga, atau yang lebih akrab disapa Anton, yang karyanya telah terkenal hingga ke mancanegara. Sejak tahun 1992, pria kelahiran Tarutung, Tapanuli Utara ini mulai menggeluti seni kolase jerami atau pardurem art. Berawal dari tugas sekolah hingga saat ini, Anton mampu menjadikan seni kolase jerami menjadi sebuah usaha. Jerami saya mulai di tahun 92 dari keterampilan di masa sekolah kelas 3. Nah, setelah lulus dari sekolah, saya kembali lanjutkan lukisan jerami dengan nama Pardurame Art. Rasa tertarik saya dengan lukisan jerami karena menggunakan berbahan alternatif, yaitu limbah. Bahan dasar pembuatan lukisan jerami ini mudah didapat. Seperti bahan baku utamanya yakni jerami ramos yang diperoleh Anton langsung dari Tapanuli Utara.
Anton pun juga menggunakan kain ulos untuk makin memperindah lukisan jerami karyanya. Selanjutnya, sebagai proses awal, Anton mulai mendesain pola pada sebuah kertas. Berlanjut dengan meratakan jerami dengan triplek hingga jerami lurus. Jerami pun kemudian ditempel pada kertas pola dan kain ulos. Terakhir, jerami yang sudah berbentuk lukisan dipernis agar terlihat lebih mengkilap. Untuk menghasilkan sebuah lukisan, Anton membutuhkan waktu 2 hari hingga 1 bulan, tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya. Dengan proses pembuatan yang cukup rumit dan nilai estetik yang tinggi, saat ini Anton mampu menjual lukisannya mulai dari 3,5 juta hingga 15 juta rupiah. Sementara untuk pemasarannya, Anton memilih mengenalkan produknya secara online. Hasilnya, ia pun mampu menjual hingga ke mancanegara, antara lain Cina, Amerika, Singapura, dan Jerman. Dari Jakarta, Ilham Aidillah, Septina Sri Suhaidi, Kantor Berita Antara mewartakan. Memanfaatkan drum bekas, seorang perajin di Pasar Kabangan, Kota Solo, Jawa Tengah, mampu mengkreasikannya menjadi set kursi. Sesuai dengan ornamen aslinya, drum diubah menjadi tempat duduk bergaya klasik. Adalah Hendra, yang bersama 4 pekerjanya mampu menghabiskan 40 hingga 60 tong dalam sebulan untuk diaplikasikan menjadi tempat duduk. Tanpa mengubah bentuk dan tetap mempertahankan warna aslinya, Hendra mampu menghasilkan antara 10 hingga 12 set kursi dalam sebulan. Ide pertama dari saya sendiri Mbak, untuk lokal. Terus ada manajer dari orang asing datang minta dibuatkan dengan bawa gambar sendiri, ada. Terus saya suruh kreasi sendiri juga ada. Untuk sebuah kursi single, Hendra memberi harga mulai Rp450.000, sedangkan untuk double Rp750.000. Sementara untuk satu set kursi beserta meja diberi harga antara 3 hingga 6,5 juta rupiah. Hasil karyanya telah dipasarkan tidak hanya ke berbagai daerah seperti Bandung dan Bali, tapi juga ke luar negeri seperti Inggris dan Belgia, yang biasanya memesan untuk dijadikan properti bagi kafe bergaya klasik. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut, Warta UKM akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.